Saya masih bersama produser pembuat film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Diraj Kalwani dan juga sang sutradara Anggi Umbara. Film ini mendapat perhatian yang luar biasa soal kasus pembunuhan dan perkosaan. Tapi masih menyisakan banyak pertanyaan soal aktor utama pembunuhan dan membuat polisi langsung bergerak memburu kasus ini lagi, membuka kasus ini lagi. Diraj dan Anggi, saya nonton film ini. Seperti tadi saya mengatakan sebelumnya bahwa film ini bisa membantu ingatan publik soal ada kasus X-File atau yang belum selesai dan membuat polisi membuka kembali kasus ini, itu patut diapresiasi. Tetapi ketika saya menonton film ini, saya marah. Saya marah pada Anda, Anggi, membuat film seperti ini. Karena menurut saya, Anda membuat Vina yang sudah menjadi korban, lebih menjadi korban lagi dari sisi bagaimana anak ini digambarkan sebagai seorang hantu yang berkeliaran. Saya tahu bahwa horor ini adalah genre yang paling laris gitu. Yeah. Tapi apakah Anda nggak punya sensitivitas untuk membuat Vina ini yang juga sebagai korban harus juga di treatment dia seperti hantu yang bergentayangan? Karena itu yang diceritakan oleh keluarganya. Itu yang terjadi, bahkan sampai sekarang setiap malam Jumat, bahkan kemarin juga kakeknya bilang, oh Vina datang nih gitu kan, dia masuk lewat jendela, dia melihat sosok Vina, benar-benar sosok Vina as a ghost, dan divideokan gitu kan. Maksudnya buat mereka it's a common thing gitu, itu memang terjadi gitu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh gitu, dan mereka masih bersama mereka masih bersama si almarhumah Vina ini dalam bentuk. Jadi waktu ada jump scare neneknya yang mendengar suara di kamar. Bukan cuma itu, bahkan mereka. Itu beneran apa enggak? Itu kesaksian atau imajinasi Anda? Bagian dari fiksinya Anda? Kesaksiannya bukan di dalam lemari, tapi all around the house gitu. Pokoknya banyak kejadian, sebenarnya bukan cuma itu doang gitu kan. Itu salah satu aja yang saya ambil gitu kan. Itu sampai baunya, anyirnya, kadang bau bunga, kadang apa, still happening until now gitu. Dan itu bukan sebuah dramatisasi yang dibikin gitu, itu emang that actually happen dan they believe it gitu kan. Dan mereka menganggap itu kayak sampai sekarang sekeluarga itu kalau kita lihat malah mereka nggak menganggap, nggak memviktimasi Vina sebagai korban lagi gitu. Mereka malah menganggap Vina itu in one way is a hero to the family gitu kan. How do you sebentar, sebelum saya sampai ke situ. Tapi Diraj, benar apakah ini konsen, Anda selalu bilang ini konsen dari keluarga, tapi apakah Anda cukup memberi konsen, kan nggak cuma sekedar memberikan izin, konsen terhadap tentang penulisan itu satu hal, pembuatan bagaimana film itu diproduksi, apakah keluarga terlibat? Semuanya terlibat. Semuanya terlibat, bukan hanya itu, pada saat film ini sebelum tayang di bioskop, belum ke publik, saya undang keluarga, saya kasih lihat mereka. Mereka nonton, mereka nangis, mereka ada rasa puas, emosionalnya dapat. Dan pasti lega. Lega nonton ini, karena mereka menunggu 8 tahun jawaban siapa yang membunuh anak saya. Mereka menunggu itu dan mereka tidak bisa kemana-mana. Dalam konteks itu, ya itulah makanya kenapa film ini kemudian bisa membuat polisi membuka kembali kasusnya. Tetapi bagaimana nama Vina, kemudian akibat film ini bisa kemudian membentuk pandangan penonton yang sampai jutaan itu, bahwa dia bisa memiliki beban diidentikan dengan arwah yang bergentayangan, hantu bernama Vina, dan itu nama aslinya. Apakah Anda cukup memberikan perspektif yang luas? Ini akan jadi beban keluarga sampai akhir hidup mereka. Kalau di kita ya, di agama kita gitu, dan di keluarga juga kan, itu percaya bahwa emang arwahnya Vina udah pasti langsung ke
akhirat gitu kan. Tapi yang tertinggal di sini kan ruhnya tuh banyak lapisannya gitu kan. Dan mereka percaya ada yang namanya jin korin yang adalah kayak semacam kembarannya Vina yang berbentuk jin itu stay in here gitu kan. Dan kayak semua orang Bukan, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah keluarga cukup diberikan pemahaman bahwa ini akan selalu menjadi identik dengan nama anaknya. Sudah. Kecuali tadi kamu kan bilang kamu bikin si manis jembatan Ancol. Itu kan bukan nama sebenarnya. namanya dia. Ya, Namanya. ini kan dia korban Ya, loh. tapi Korban pembunuhan, korban perkosaan. Sebelum film ini diproduksi juga di Cirebon, kisah ini emang udah terkenal sekali, di mana Wina digeletakan di jembatan layang. Itu udah sangat santer untuk publik gitu. Udah publik tahu mengenai Wina. Jadi Justru kalau misalnya diganti namanya akan membingungkan. iya, akan membingungkan kalau kita ganti nama gitu. Dan nama ini kan yang diberikan oleh keluarga gitu. Dan keluarga merasa ada kekuatan di film ini, emosionalnya, kepuasannya dan lain-lain. Keluarga itu melihat semua dan tahu betul, tidak hanya penulisan, pembuatan produksinya, reviewnya mereka juga ikut. Mereka baca sinopsis, skenario, mereka di meja editing, saya kasih lihat apa ada yang perlu saya potong, apa yang perlu saya tambahin. Saya bertanya kepada mereka, kita sangat open ke keluarga. Lalu soal misalnya extension rambut, lalu soal pakai behel gitu. Ya itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di Anda bahwa ada sesuatu yang fakta, tetapi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus. Kalau tujuannya adalah soal anti bully, pengungkapan kasus, mengapa meskipun itu fakta, mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap Anda? Bahwa ini sesuatu yang tidak relevan untuk misi membuat film ini. Behel dan extension. Untuk di agama kita relevan karena ada yang percaya bahwa kalau kita meninggal itu semua harus dilepas. Kan menurut saya itu penting sekali ya, karena itu salah satu kisah nyata bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi, keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot. Itu penting sekali untuk masuk dalam film ini. Kenapa itu penting? Karena itu yang kisah nyatanya, itu faktanya. Penting menurut keluarganya, Vin. Penting, itu fakta. Membuka behel, malah ada membuka lensanya aslinya, sama air extension. Berikutnya adalah soal sequence perkosaan. Saya di situ juga, Diraj, karena saya mau mewawancarai Anda, maka saya harus menonton abis itu juga Anggi. Kalau enggak saya keluar dari bioskop. Karena saya merasa nggak tega penggambaran korban harus dilakukan seperti itu. Karena menurut saya this is overdue. Sebagai seorang sutradara, mengapa tidak ada pilihannya yang lebih? Oh, ada pilihannya ada. Yang lebih estetik tanpa harus sekian lama menggambarkan kasus perkosaan itu. Atau adegan perkosaan itu. Waktu di syuting sih kita pilihan banyak ya. Misalnya waktu lagi syuting juga kita ambil beberapa shot. Terus ada satu treatment juga yang one shot seamless. Berganti-ganti tempat, berganti-ganti hari, satu seamless. Jadi lebih artistik lah, lebih estetik. Kita sudah edit segala macam. Tapi begitu kita tonton dan kita diskusikan bersama sama keluarga, banyak terjadi kebingungan ini apa yang sebenarnya terjadi. Terakhir adalah cut yang kita launch ini adalah itu yang menurut kita semua nih as a team dan dari keluarga juga yang menggambarkan apa yang terjadi clear gitu, jelas gitu. Anda nggak merasa ya bahwa ini tentang kasus perkosaan, tetapi sequence itu juga banyak ditangkap sebagai sesuatu yang ini bukan nggak jadi perbuatan keji. Sangat keji kalau menurut Sangat Betul, keji. ini sangat keji menurut Anda. Ya, tetapi ada reverse opini juga terutama bagi anak-anak remaja, pemilihan aktor utamanya yang Makanya ini 17 tahun ke atas. I know.
17 tahun oke lah, itu juga masih remaja dalam belum dewasa, masih di bawah umur. Tapi maksud saya itu di TikTok itu banyak loh cuplikannya. Jadi nggak melulu ini ditanggapi oleh Berarti mereka yang ke bioskop, yang tapi salah di TikTok. kita atau TikTok ya yang menanyakan itu? No, Anda nggak bisa mengatakan bahwa kami sudah bikin ini, yang salah Anda. Yang ingin saya, mengapa kasus perkosaan dan dia adalah korban perkosaan harus dibikin yang kemudian itu seolah-olah jadi satu bagian yang terlalu dibuat dramatisasinya. Kenapa nggak cukup mengatakan bahwa dia diperkosa? Action yang dia diperkosa, tapi tanpa harus berlama-lama di situ. Sebenarnya itu penilaiannya subjektif ya, maksudnya ada yang bilang itu terlalu berlama-lama, ada yang bilang itu mungkin nggak kurang terasa pedihnya, ada yang bilang itu cukup gitu. Jadi ada yang bilang gara-gara itu kita jadi merasa marah ke pelaku, sakitnya. kita mendorong supaya pelaku ini siapa kebuka. So, ada poin-poin seperti itu sangat subjektif ya kalau udah bicara masalah adegan film. Ya, jadi biar yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi benchmarknya, biar yang lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah aja, LSF, itu yang menjadi patokan kita gitu. Kalau selama dari LSF mengatakan aman dan tidak perlu ada yang dirubah atau apa, kita ikut peraturan. Makanya LSF memberikan 17 tahun ke atas, bukan 13 tahun. Jadi Anggi, Anda tetap nggak bisa terima ya kalau misalnya Saya bisa terima bahwa Anda tidak punya sensibilitas atau you're not sensible enough untuk memandang korban perkosaan dan memvisualkannya dalam film. kalau sensibility kan subjektif contohnya kan. Kalau misalnya if you ask me gitu kan, if my sensible enough, ya sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan itu gitu kan. Itu pilihan aja sih sebenarnya. Kita mau sesensibel apa gitu kan. Kalau sensibility itu sangat subjektif ya. Kalau misalnya if you ask me, if my family was Vina gitu kan, misalnya dia subjektif gitu kan. Misalnya keluarga saya adalah Vina, apakah saya akan memfilmkannya seperti itu juga? Jawabannya, oh iya. Karena menurut saya cukup sensibel untuk saya gitu. Saya kan memperlakukan sama Vina almarhumah as someone, and if she was my family, I will treat the same gitu. Dan karena sensible itu juga kita sama sekali di film di adegan itu kita tidak kasih lihat kulit kan? Sama sekali nggak ada kulit, nggak ada sentuhan kulit. Gitu. Jadi kalau menurut kami banyak film yang jauh lebih unsensibel. Banyak yang benar-benar vulgar, kulit kelihatan. Ya, kalau jawaban itu bukan berarti ada orang taste-nya rendah, maka kamu juga harus punya taste-nya rendah. Nggak ada rendah tinggi, taste is just a taste, right? Ya, maksudnya beda-beda. Ada orang jangan karena orang melakukan itu ada yang jauh lebih vulgar, maka kita pun less vulgar. Justru yang ingin begini ya. Sekali lagi yang saya katakan adalah bahwa tujuan film ini bagus untuk mengungkap kasus ini, mengingatkan, membuka memori lagi untuk kasus yang X-File gitu, itu bagus. Tetapi yang makanya saya merasa menonton itu ada gadis remaja, dia korban pembunuhan, dia korban perkosaan. Saya hanya merasa terganggu dengan cara Anda menampilkan Vina. It's okay. Penilaian itu saya tangkap dan saya terima gitu kan, bahwa emang ada orang-orang yang sensibility-nya segitunya gitu kan. Tapi dari tim produksi, tim kreatif dan keluarga merasa bahwa komunikasi untuk menyampaikan ini itu harus sedirect, itu harus setajam itu gitu, maksudnya untuk mendapatkan rasa yang. Dan keluarga melihat psikos itu. Sangat melihat. Yang approval pun dari keluarga juga approval itu gitu. Maksudnya we cannot judge our sensibility, other sensibility juga gitu kan. It's different way gitu. Kalau kita punya tolak ukur, ya kita harus punya tolak ukur yang Oke, tapi kalau masukan atau pertanyaan seperti ini Anda anggap sebagai ini nggak sih correction, atau Anda udah merasa karena Anda sutradara pembuat sekarang udah berapa 7 tahun sehingga Anda kemudian merasa bahwa gua mungkin ini dengan bagus, terserah lo mau ngomong apa. Apakah Anda merasa bahwa masukan-masukan seperti ini membuat Anda sebagai sutradara memiliki gender perspektif? Yes, pasti. Kalau misalnya marketnya bukan di Indonesia dan bukan ini, I will treat differently gitu. Misalnya this is for like international or more artistic market. Mungkin pendekatannya kan lebih artistik, yang treatment shootnya gitu kan. Gitu. Jadi it's one
one thing called Apa maksudnya? Jadi professionalism. karena untuk orang Indonesia boleh agak vulgar seperti ini? Karena marketnya emang harus sedirect itu di Indonesia gitu. Orang-orang penonton kita masih belum bisa diberikan sesubliminal itu Bukan dalam vulgar, tapi lebih ke treatmentnya ya. treatmentnya. Jadi Pak Diraj kan juga sangat mengenal rakyat Indonesia kan, taste-nya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita berikan yang estetik, yang seamless, yang Bukan di situ artistik. sih. Saya lebih tadi ke arah overdo. Itu tidak itu. Ngerti. Makanya for some people ada yang is too spicy, some people feel that it's too hambar gitu. Dan malah itu kita udah kita pendekin. We cannot please everyone. Ya kita nggak bisa please everyone di dalam film. Tapi maksudnya saya tangkap apa yang baru sih katakan dan kritik semua sampaikan saya tangkap gitu. Tapi we have to make choices here gitu kan. Yang ya pada saat ini kita prioritize on the market of Indonesians. Oke. 19 hari penayangan di bioskop film Vina sebelum 7 hari sudah tembus ditonton 5,5 juta orang. Sekarang berapa? Saat kita bicara ini adalah hari Kamis tanggal 30 Mei. Udah berapa juta? Sekitar 5,640. Ah? 564 masih 5.640. 5.600. 2 orang di hadapan saya jackpot. Bagaimana dengan keluarga Vina? Kami kembali saat lagi.